Ini jenazah. 260.000 dalam 15 menit. Mati. Ini Masjid Baitur Rahman. Hancur lebur. Kejadian. Lanjut. Nih, laut saya dengan bawah api. Nih, andaikan di laut ini tidak ada karomah pangersa abah dari Allah melalui guru, saya sudah mati nih berenam. Wahpiudin, Jejen, dokter, siapa lagi nih? Kenapa? Karena harusnya saya naik helikopter dari Banda Aceh ke Lamno sejauh 75 km. Izin Allah. 5 menit sudah berangkat, Pak. Allahu Akbar. Akhirnya kami harus pakai perahu seperti ini di atas laut yang bekas tsunami. Disinilah saya menyanyikan lagu guruku. Sayang videonya kena air laut jadi teaya. Ini sambil begini saya ke sana. Nun di sana di Suryalaya Tasikmalaya ada guru berhati suci, berakhlak mulia. Wajah bersinar dengan cahaya ilahi. Senyum tercurah selembut salju tembus ke hati. Berjuta-juta umat manusia datang padanya. Leuwih 4 juta. Mohon bimbingan, mohon tuntunan, sucikan diri, bersihkan batin pada ilahi. Sucikan batin, dekatkan diri padamu Robbi. Oh guruku yang mulia, bawalah kami. Oh guruku yang agung, tuntunlah kami. Oh guruku yang mulia, bawalah kami. Oh guruku yang agung, tembuskan kami. Kami pulang dari Lamno jam 7 malam, jam 9 malam di tengah laut terjadilah badai. Kenapa perahu ke utara tapi bendera jadi ke timur? Badai barat datang dan 1 jam kami diombang-ambing oleh badai. Mungkin tingginya seperti masjid ini. Perahu segede gitu. Setelah kira-kira setengah jam, hampir 1 jam kami di sana, maka terdengarlah perahu kami kandas. Terkandas ke karang. Kami berada di atas karang. Itu belah mana? Gelap. Cuma mengandalkan baterai sasiki. Di mana ini? Saya tanya ke Wapi, ini dunia apa akhirat? Ya habis nggak ada harapan hidup kok. Di tengah laut, gelap, tengah malam. Kata Bang Wahfi, kayaknya sih di dunia jangan ya. Dunia ya? Ya udah, ini kira-kira darat mana? Lihat, kayaknya itu darat tuh. Jadi antara karang tempat kami kandas dengan darat kira-kira ada 50 meter lah. Maka datanglah lagi ombak besar 3 kali. Wah, jadi mati sekarang. Ternyata ombak yang 3 itu adalah memindahkan perahu dari atas karang ke pinggir. Hayo rek nyebut naon deui saksi ini manakib ini. Manqobah Hadrati Syekh Ahmad Sohibil Wafa Tajul Arifin. Ana syahid. Aku saksi. Kalau dalam manqobah disebut Syekh Anu menjadi saksi, ini saksi. Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi. Kalau mau ditulis dalam kitab saya disebut Syekh, boleh, kelasnya saya. Ya, Syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Rois saya. Pirakup kiai pantar maneh rek pepeleuk. Cing ngitung diri atuh ucu, kasep. Ya, maaf ya, saya tidak. Karena saya jadi saksi terhadap karomahnya beliau. Ini tengah lautan. Sampailah kami akhirnya digeserlah perahu ke darat. Kami tambat di apa?
di pohon kelapa. Berjalanlah kami 1 kilometer ke Masjid Lampuuk. Akhirnya kami istirahat di sana, mandi-mandi dan lain sebagainya. Sambil masih bingung itu dunia akhirat itu. Lalu kami bertanya kepada supir perahu ini. Ada supirnya, orang sana menyebutnya pawang. Orang sana menyebutnya pawang. Saya tanya, pawang? Saya mau bertanya pawang. Iya Pak Kiai, ada apa? Sudah berapa kali kamu melaut di malam seperti ini di Laut Aceh? Baru kali ini Pak Kiai, dari dulu kami tak berani. Si belegug mas ya teh. Saya tanya kenapa kamu berani malam ini? Karena saya bawa Kiai. Kami berani karena ini supir urang dinya, dia berani karena bawa Kiai. Waduh, ini repot juga kejadian. Akhirnya kami pulang. Nih, ketika kami masih ngajegak di Aceh ini. Ini kejadian yang tidak bisa tinggalkan. Ada kejadian lain, no? Nah ini Tengku Hasan Muda mengatakan di Sukabumi, sepengetahuan kami terjadinya tsunami itu bukan sebatas alam biasa, tetapi karena sudah lama laut-laut, pantai-pantai, bahkan di dekat makamnya Syekh Ma'ruf Singkil sering dipakai pacaran dan mabuk-mabuk. Kata Syekh Hasan Muda, para ulama mengatakan janganlah bermaksiat di situ, nanti ada apa-apa. Mereka malah melawan. Akhirnya di malam itu terjadilah warna merah di tengah lautan. Dan air naik setinggi 60 meter ke atas. Lalu meledak dan lari air itu lebih cepat daripada pesawat terbang. Ketika kami bertanya, kami panah-panah tak bermata yang bodoh ini dikirim oleh Pangersa Abah ke sana. Walaupun tidak langsung, Pak Wahpi yang mendahului ke sana. Kami berpikir di sana, bagaimana ini caranya? Apa ini yang hilang? Maka kami berpikir, penyebabnya adalah karena zikir tarekat telah kurang diperhatikan. Maka kami mengadakan pelatihan. Inilah para dai-dai muda Aceh beserta rombongan dari kita Jawa dan Sukabumi. Alhamdulillah melaksanakan pelatihan di sana. Ini Dayah Rodotul Quran dan izin Allah sang ustadz dari sini namanya Tengku Zulpan ikut ke Jawa 3 orang. Tengku Zubair dan Tengku Hasan Muda. Kami bawa di Sukabumi, silaturahmi Bupati, Dandim dan lain sebagainya, dan menghadap kepada Pangersa Abah. Pangersa Abah mendoakan ketika kami berangkat ke rumah Mamah Otin, Pangersa Kiai Haji Dudun mengejar kami. Ajengan, sumuhun Pangersa aya naon. Dawuh Pangersa Abah, yang sepuh ini diizinkan untuk mentalkin. Bayangkan betapa modernnya Pangersa Abah. Orang yang baru beberapa hari saja belajar. Karena itu jangan dikejar-kejar ya, jangan berebut jadi wakil talkin ya. Ya, dan ini kapan nih sebenarnya yang lebih cocok saya ini. Wakil talkin itu bukan makom tasawuf, Pak, itu tugas khodam saja, pelayanan. Nih. Bawa HP ini Pak Jejen. Pelatihan-pelatihan sana cepat no. Nih, kami pelatihan-pelatihan di sana. Pelatihan tasawuf. Langsung talkin dan langsung diamalkan. Sekarang ini sudah malam ya. Kalau tadi jam 10 saja kami telepon Tengku Zulpan. Beliau mengatakan laporan waktu pertemuan wakil talkin. Alhamdulillah Pak Kiai sekarang tidak kurang dari 1.500 orang tiap malam Jumat yang melaksanakan zikrullah thariqat qadiriyah wa naqsyabandi. Bergemalah dikit. Dan beliau langsung ingin punya apa? Ingin punya majelis zikir. Majelisnya ingin diberi nama Tajul Arifin. Saya katakan jangan dulu, nanti. Saya lapor dulu. Saya lapor ke Pangersa Haji Baban. Haji Baban mohon ke Pangersa Abah dan Pangersa Abah mengizinkan. Maka di sana berdirilah 3 lantai sebuah majelis zikir thariqat qadiriyah Naqsyabandiyah yang mewah, besar, ukuran di Aceh, menghabiskan biaya lebih 500 juta. Alhamdulillah sekarang berdirilah majelis zikir Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Tajul Arifin, majelis beliau. Dan orang sana, nah ini, aing mau guys ampun. Nah. Orang sana kalau percaya ke guru nggak tanggung-tanggung. Ini yang repot. Kita ini tadi itu percaya ke guru nempot-potan orangnya. Sebab selalu yang disebutkan guru hebat harus kelihatan terbang.
Bakar diri enggak kena api baru percaya. Pengersa apa? Ini kita ini. Saya kalah oleh Zulfan. Padahal dia anak baru belajar zikir di sini. Ketika kami dengan Pak Wahfi ke sana dengan istri-istri saya akan melaksanakan malam Jumat pelaksanaan khotaman dan zikir, ternyata sebelum dibangun majelis hujan sudah mau turun. Artinya laptop, layar segala macam dilipat kembali karena sudah mau turun. Saya katakan, Tengku, kalau di sini hujan, kita pindah saja ke masjid. Loh, saya percaya ka guru empet-empetan. Pakai otak kalau saya. Si Tengku orang Aceh luar biasa. Hadirin, tak usah bimbang. Kita punya pengersa Abah. Dan si Abdul Qadir, hujan takkan turun. Diam semua. Saya bingung. Si Tengku ini gimana? Tengku, sudahlah, Abah Kiai sudah. Biarlah saya yang bicara. Izin Allah saya melihat awan yang sudah tebal dan sudah mulai gerimis bergeser. Seperti waktu kita ulang tahun pelaksanaan terjun payung kan, kita baca sholawat geser sendiri, itu karomat mankobah lagi itu. Pada suatu hari saya si saksi ini menyaksikan. Begitulah yang disebutkan belajar tarekat Bapak, bukan klinik, bukan gagah sakti mantraguna, tetapi karena beliau merapat kepada Allah, tidak minta apa-apa, beliau tidak, ya Allah hebatkan saya, enggak ada. Ini lainnya torikot. Bapak jangan salah paham, dianggap Abah itu kayak kiai gagah di Jawa sana. Bukan tukang jampi-jampi. Bukan tukang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apalagi no? Ya, sudah malam. Nah, inilah pelaksanaan zikir di sana. Satu hal lagi. Bagi wartawan gak usah diangkat omongan saya. Tapi kalau di radio boleh aja terdengar. Bukankah sekian puluh tahun di Aceh apa? Antara dengan si bodoh Khodim pengersa Abah ini bicara. Hemat saya Tengku, saya ini orang bodoh. Kalau minyak dekat dengan api akhirnya kebakaran. Sebaiknya harus cari air. Tahu maksud saya? Yang sini emosi, yang sono emosi. Akibatnya ya dar-der-dor. Coba datang pendingin zikir. Dilakukanlah zikir di sana. Bergema. Lah, izin Allah. Saya melihat di televisi. Senjata turun dan dipotongi. Sebenarnya tidak usah diakui oleh orang lain. Bagi saya saksi. Salah satu penyebab pulihnya keamanan di Aceh adalah jasa beliau. Jasa beliau. Saya saksi. Kok nggak disebut di TV? Emangnya pengen disebut orang terus? Emangnya entertainment? Emangnya artis? Bukan, Bung. Ya. Terserah Anda percaya apa enggak, saya nggak maksa orang. Itulah keagungannya zikrullah. Karena itu orang Aceh sekarang mengakui keberadaan Hadrati Syekh pengersa Abah Sohibul Wafat Tajulan. Kemudian kita percepat, sudah terlalu malam. Syahadat kudu ngabukur. Baik, kita masuk ke sholat. Nah, ini syahadat di kuatan tuh tingali. Dengan kemasan yang saya buat si bodoh ini, alhamdulillah tidak ada pihak yang menolak, tentara, polisi, Pemda di mana-mana tuh. Syahadat teh di kuatan, tolab ilmu, maca Quran, loba zikir ka pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. Nggak ada yang menolak kalimat ini. Siapa yang berani menolak di dunia? NU Muhammadiyah Persis Matlaul Anwar Al-Wasliyah siapapun, dah jelas syahadat diperkuat dengan banyak tolab ilmu, baca Quran, banyak zikir. Zikir yang bagus, yang mampu, yang menembuskan, halus dibimbing oleh ahli. Enggak sekat tuh. Ya, paham ya? Sekarang masuk ke sholat. Ajangan cukup ya. Sudah tembus ke ruhnya. Ya. Lalu yang tuh tinggal dengan jawaban 2 jam kurang lebih kekarek. Alhamdulillah cing menhena euy. Dan kedua apa tadi? Hakikatul amri geus nu bieu teh, hakikatul amri teh. Segala rupa yang langsung diurus oleh dia. Hakikat amri. Terus
Alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya siapapun yang iman dan takwa. Kenapa pakai wakanu enggak wahum? Itu masuk kepada ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani kenapa menggunakan kana wasmiha wa khabariha? Karena bila menggunakan mubtada atau isim lebih kepada makna daripada menggunakan mubtada. Lihat aja di Johar Maknun itu. Itu mudah itu. Ya, jadi termasuk kauniyah bahwa wakanu yattaqun maknanya kapanpun, dimanapun, siapapun. Kalau nabi itu stok dari Allah, nggak bisa dirubah. Kalau wali monggo, bekas badog, rampok, juri jiliwuri, setan marakayangan, jelema tara salat, tukang ngodaran, jadi wali mah. Itu akan komo ajengan. Ya, amin. Sakitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.